Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Desain File dan Konstruksi dan Praktik Konstruksi. Next. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Fauzi Mustaqim Akas, Muhammad Nadir, Aulia Audi Andita, Kinsan Arya Subakti, dan Laila Taskiah. Materi pada kelompok kami terdiri dari 2 chapter. Chapter pertama terdapat di halaman 1-10, dan chapter kedua terdapat di halaman 11-66. Bab 1, Prinsip dan Praktik Umum. Fungsi tumpukan atau piles. Tiang pancang adalah elemen kolom dalam sebuah konstruksi fondasi yang memiliki fungsi membantu mengurangi tekanan dari bangunan beserta seluruh isinya. Tiang pancang dirancang agar mampu menahan gaya tegak lurus dari atas dengan menyalurkan melalui sumbu tiang pancang ke lapisan tanah di bawahnya. Perhitungan daya dukung angkut beban. Asumsi waktu penting dalam menghitung ketahanan tumpukan di tanah liat. Efeknya termasuk tingkat penerapan beban ke tiang dan interval waktu antara pemasangan dan pengujian tiang. Karena pentingnya pengaruh waktu seperti itu, baik pada tanah berbutir halus maupun kasar, satu-satunya cara praktis untuk menentukan daya dukung beban dari pondasi tiang adalah dengan mengkonfirmasikan kalkulasi desain dengan pengujian jangka pendek pada tiang tunggal yang terisolasi dan kemudian mengasumsikan faktor keamanan untuk setiap pengurangan daya dukung dengan waktu. Next. Formula tiang pancang dinamis. Metode penghitungan kapasitas angkut beban tiang yang disebut sebelumnya didasarkan pada pendekatan mekanika tanah untuk menentukan tahanan tanah terhadap beban statik yang diterapkan pada tahap uji pembebanan atau selama umur kerja struktur. Secara historis, semua tiang digerakkan dengan palu jatuh atau palu jatuh sederhana, dan kapasitas tiang didasarkan pada pengukuran hambatan tanah yang ditemui saat mengemudikan tiang. Formula tiang pancang dinamis. Sebelumnya, metode penghitungan kapasitas angkut beban tiang yang disebabkan sebelumnya didasarkan pada pendekatan mekanika tanah untuk menentukan tahanan tanah terhadap beban statik yang diterapkan pada tahap uji pembebanan atau selama umur kerja struktur. Secara historis, semua tiang digerakkan dengan palu jatuh atau palu jatuh sederhana dan kapasitas tiang didasarkan pada pengukuran hambatan tanah yang ditemui saat mengemudikan tiang. Berdasarkan pengalaman yang cukup banyak yang dibangun di lapangan, rumus empiris sederhana diturunkan, dari mana ketahanan akhir tiang dapat dihitung dari set tiang karena setiap pukulan palu pada tahap akhir penggerak. Tes penggerak pada tiang pancang awal yang diinstrumentasi untuk mengukur energi yang ditransfer ke kepala tiang bersama dengan Pile Driving Analyzer atau PDA. Dapat memberikan cara untuk menerapkan rumus dinamis untuk kontrol lokasi tiang kerja. Next. Bab 2, jenis tumpukan. Klasifikasi piles. Yang pertama, tumpukan kapasitas besar atau tipe penggerak. Next. Yang kedua, tiang pancang berkapasitas besar, tipe berpenggerak dan dipasang di tempat. Yang ketiga, tumpukan perpindahan kecil. Yang keempat, tumpukan pengganti. Kelima, tumpukan komposit. Keenam, mini pile dan micro pile. Dan ketujuh, pemilihan jenis tiang pancang. Klasifikasi tradisional dari 3 kategori dasar tiang pancang adalah: yang pertama, tumpukan perpindahan besar terdiri dari tiang berpenampang padat
atau tiang berpenampang berlubang dengan ujung tertutup, yang didorong atau didongkrak ke tanah, dan dengan demikian menggeser tanah. Tiang pancang berdiameter besar dan tiang pancang perpindahan putar semakin banyak digunakan untuk tiang pancang di tanah yang terkontaminasi dan tanah lunak. Yang kedua, tumpukan perpindahan kecil juga didorong atau didongkrak ke tanah, tetapi memiliki relatif luas penampang kecil. Ini termasuk bagian baja gulungan H atau I, dan bagian pipa atau kotak yang digerakkan dengan ujung terbuka sehingga tanah masuk ke bagian berlubang. Yang ketiga, tumpukan pengganti dibentuk terlebih dahulu dengan menghilangkan tanah dengan cara mengebor menggunakan berbagai macam teknik pengeboran. Elemen kayu, beton, atau baja yang telah dibentuk sebelumnya dapat ditempatkan di lubang yang dibor. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya adalah tumpukan kapasitas besar atau tipe berpenggerak. Ya, next. Yang pertama ada kayu, bagian bulat atau persegi, bersendi atau bersambung. Yang kedua ada beton pracetak, bagian padat atau tubular dalam unit kontinu atau bersendi. Yang ketiga ada beton pratekan, yaitu penampang padat atau tubular. Kemudian yang keempat ada tabung baja digerakkan dengan ujung tertutup. Next. Yang kelima ada kotak biasa, digerakkan dengan ujung tertutup. Kemudian ada tabung baja bergalur dan meruncing. Yang ketujuh ada tabung baja didongkrak dengan ujung tertutup. Yang kedelapan adalah silinder beton padat didongkrak. Next. Tiang pancang berkapasitas besar atau tipe berpenggerak dan dipasang di tempat. Yang pertama ada tabung baja, digerakkan dan ditarik setelah memasang beton. Kemudian ada tabung baja, digerakkan dengan ujung tertutup, dibiarkan di tempatnya, diisi beton bertulang. Yang ketiga ada beton pracetak, cangkang beton pracetak diisi dengan beton. Yang keempat ada cangkang baja, berdinding tipis digerakkan oleh mandrel yang dapat ditarik dan diisi beton. Yang kelima ada tiang pancang, perpindahan putar tiang, pancang bor, dan sekrup. Yang keenam memperluas bagian rangka. Next. Tumpukan perpindahan kecil. Yang pertama ada beton pracetak, bagian tubular digerakkan dengan ujung terbuka. Yang kedua beton pratekan, bagian tubular digerakkan dengan ujung terbuka. Ketiga adalah baja section H, yaitu bagian H baja. Keempat ada tabung baja, digerakkan dengan ujung terbuka dan tanah dibuang sesuai kebutuhan. Yang kelima ada kotak baja, digerakkan dengan ujung terbuka dan tanah dibuang sesuai kebutuhan. Yang keenam ada tiang pancang baja, digunakan sebagai dinding penahan gabungan dan bantalan beban vertikal. Selanjutnya ada tumpukan pengganti. Yang pertama beton, ditempatkan dalam lubang yang dibor dengan metode auger putar, baling sirkulasi balik. Yang kedua ada tabung, ditempatkan di lubang yang dibor dan diisi beton seperlunya. Ketiga, beton pracetak. Satuan beton pracetak ditempatkan di lubang bor. Keempat, semen. Adonan semen atau beton diinjeksikan ke dalam lubang bor. Kelima, baja. Bagian baja ditempatkan di lubang yang dibor. Keenam, tabung baja. Tabung baja dibor ke bawah. Selanjutnya ada piles. Contohnya ada konkrit, style pipe, timber, steel H, precast konkrit, dan komposit. Ya, next. Tumpukan komposit. Berbagai jenis tiang konstruksi komposit dapat dibentuk dengan menggabungkan unit-unit di masing-masing kategori sebelumnya atau dengan mengadopsi kombinasi tiang di lebih dari satu kategori.
Misalnya, tiang pancang komposit tipe perpindahan dapat dibentuk dengan menyambungkan bagian kayu ke bagian beton pracetak. Atau tiang pancang beton pracetak dapat memiliki sambungan penampang H ke bagian paling bawahnya. Next. Pile type. Pemilihan jenis pile bergantung pada 3 faktor utama, yaitu yang pertama lokasi dan jenis struktur. Yang kedua adalah kondisi tanah, dan ketiga adalah daya tahan. Mini pile dan micro pile. Baik tiang pengganti maupun tiang perpindahan kecil dapat dibentuk sebagai tiang mini atau micro pile. Next. Tiang penyaluran beban. Yang pertama tiang kayu, kedua tiang pancang beton pracetak, ketiga tiang pancang beton pracetak bersendi, keempat tiang pancang baja, kelima sepatu untuk tiang pancang baja, keenam tegangan luluh untuk tiang baja. Next. Ya, tiang kayu. Tumpukan kayu jika ditempatkan seluruhnya di bawah permukaan air tanah, tahan terhadap pembusukan jamur dan memiliki umur yang hampir tidak terbatas. Namun, bagian di atas permukaan air tanah dalam suatu bangunan di darat dapat mengalami kerusakan, dan BS EN 12699 melarang penggunaan tumpukan kayu di atas permukaan air bebas, kecuali jika perlindungan yang memadai digunakan. Solusinya adalah dengan memotong tumpukan kayu tepat di bawah perkiraan permukaan air tanah terendah dan memperpanjangnya di atas permukaan ini dalam beton. Next. Tumpukan kayu. Di situ dijelaskan gambar dari tumpukan kayu. Yang ada gambarnya itu adalah melindungi tumpukan kayu dari pembusukan dengan beton pracetak bagian atas di atas permukaan air, dan B dengan memperpanjang tutup tiang di bawah permukaan air. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Silahkan. Cek 1. Ya, selanjutnya adalah nilai karakteristik kayu lunak dan kayu keras yang cocok untuk tiang pancang. Di bawah ini ada tabel yang berisikan tipe-tipe dari kayu yang akan digunakan untuk tiang pancang. Contoh kayu yang tersedia secara komersil yang cocok untuk tiang pancang ditunjukkan pada tabel satu nilai yang diberikan untuk kayu keras, seperti Greenhard jauh lebih tinggi daripada kayu lunak dan umumnya kayu yang sesuai untuk tiang pancang diperoleh dari nilai SS atau lebih baik. Untuk tujuan ini, dimensi penampang tiang pancang kayu tidak boleh berubah lebih dari 15 mm dan kelurusan tidak boleh menyimpang lebih dari 1% dari panjangnya. Next. Tegangan yang dikutip adalah untuk kayu dengan kadar air yang konsisten dengan suhu 20 derajat Celcius dan kelembapan relatif 65%. Panjang tiang tipikal beban yang diterapkan dari 5 hingga 350 kN. Kapasitas maksimum tiang akan dibatasi oleh set yang dapat dicapai tanpa menyebabkan kerusakan. Kayu yang tersedia secara komersil diimpor dengan panjang hingga 18 meter. Jika tiang yang lebih panjang dibutuhkan, maka dapat disimpan. Next. Selanjutnya, tiang pancang beton pracetak. Tumpukan beton pracetak memiliki kegunaan utama dalam struktur laut dan sungai, yaitu dalam situasi di mana penggunaan tiang pancang dan tiang tuang tidak praktis atau tidak ekonomis. Tiang pancang dapat dirancang dan dibuat dengan beton bertulang biasa atau dalam bentuk member beton prategang atau pasak beton prategang. Tumpukan beton bertulang biasa lebih disukai untuk proyek yang membutuhkan jumlah tiang yang cukup kecil, tetapi tiang prategang mungkin diperlukan untuk kondisi mengemudi yang berat. Tumpukan beton pracetak pada beton bertulang biasanya berbentuk persegi atau heksagonal dan penampang padat untuk unit dengan panjang pendek atau sedang, tetapi untuk menghemat biaya.
Untuk menghemat berat, tiang panjang dapat dibuat dengan inti berlubang pada bagian heksagonal, oktagonal, atau melingkar. Next. Kapasitas khusus dan panjang maksimum untuk tiang panjang beton pracetak. Di bawah ini ada contoh tabel untuk kapasitas khusus dan panjang maksimum untuk tiang panjang beton pracetak. Contohnya untuk ukuran panjang 250 mm, beban yang dapat diterapkan atau beban yang maksimum dapat diterima adalah 200 hingga 300 kN dengan panjang maksimum 12 meter. Tumpukan pracetak dan prategang harus dirancang, tidak hanya untuk menahan beban dari struktur, tapi juga untuk memenuhi tekanan dan persyaratan kemudahan servis lainnya selama penanganan, pelemparan, dan pengemudian, dan dalam pelayanan seperti yang dinyatakan dalam Eurocodes material yang relevan dan lampiran nasional unit terkait. Untuk menghindari fleksibilitas yang berlebihan saat menangani dan mengemudi, panjang tiang persegi yang tidak terhubung dengan sambungan maksimum ukuran ditunjukkan pada tabel di atas. Next. Ini yang beton prategang memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan beton bertulang biasa. Keuntungan utama adalah dalam rasio kekuatan ke berat yang lebih tinggi, memungkinkan jangka panjang unit ramping untuk diangkat dan didorong. Keuntungan utama kedua adalah efek prategang dalam menutup retakan yang disebabkan selama penanganan dan mengemudi. Tumpukan beton pratekan dari bagian silinder berlubang dibuat dengan pemintalan sentrifugal dengan diameter mulai dari 900 hingga 2100 mm dan panjang hingga 40 meter. Untuk kinerja penggerak yang optimal, gaya prategang setelah kehilangan biasanya antara 7 dan 10 Newton per milimeter persegi. Next. Berikut ini adalah gambar desain dari berbagai macam tiang panjang. Yang pertama ada dengan backcasting kayu untuk tiang panjang beton pracetak. Yang kedua adalah gambar desain dari pengecoran tiang panjang beton pracetak dalam tingkatan. Dan yang terakhir ada gambar cetakan baja yang sedang ditaruh di halaman untuk pengecoran tiang panjang. Tiang panjang beton pracetak bersendi. Kerugian dari harus menyesuaikan panjang tiang panjang beton pracetak baik dengan memotong kelebihan atau pengecoran pada panjang tambahan untuk mengakomodasi variasi kedalaman ke lapisan bantalan yang keras akan terlihat jelas. Kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan tiang bersendi, di mana penyeletelan panjangnya dapat dilakukan dengan menambah atau menghilangkan tiang pendek yang disambung satu sama lain dengan perangkat yang mampu mengembangkan ketahanan lentur dan tarik yang sama seperti badan utama tiang. Dimensi dan properti tiang berpenampang persegi. Berikutnya adalah tabel dari dimensi dan properti tiang berpenampang persegi seperti yang diproduksi oleh Balfour Beatty Ground Engineering di Inggris. Contohnya adalah dengan bagan persegi 190, panjang bagan maksimumnya adalah 8 meter dan beban maksimum yang dapat ditahan adalah 3 beban yang diterapkan tergantung pada dimensi tiang dan sifat tanah. Jika sambungan tiang memenuhi uji benturan dan lentur, maka kapasitas akhir dari sambungan identik dengan kapasitas gunung statis yang dihitung. Panjang tambahan dikunci jika penetrasi yang lebih dalam atau dari panjang standar 10 meter di tanah lunak. Tiang panjang baja. Tiang panjang baja memiliki keunggulan karena kuat, mudah ditangani, mampu membawa beban didorong dengan keras ke penetrasi yang dalam untuk mencapai lapisan bantalan atau mengembangkan ketahanan gesekan yang tinggi. Meskipun biaya per meter dari
mereka tinggi dibandingkan dengan tiang panjang beton pracetak. Tiang ini dapat dirancang sebagai tiang dengan perpindahan kecil yang menguntungkan dalam situasi di mana pengangkatan tanah dan pemindahan lateral harus dihindari. Next. Tumpukan tubular baja isi beton tidak perlu diperkuat kecuali diperlukan untuk membawa tegangan angkat atau tekuk yang akan menekan bagian beton polos cor dalam pengukur baja yang lebih ringan. Baja kontinuitas biasanya dimasukkan di bagian atas tiang untuk dihubungkan dengan balok tanah atau tutup tiang. Tumpukan kotak baja dibuat dengan bersama tumpukan lembaran berpenampang palung seperti bagian cas, CAZ atau CAU yang dibuat oleh ArcelorMittal dalam kombinasi ganda, triple atau 4 kali lipat atau menggunakan pelapis palung yang digulung khusus. Tumpukan penampang Ullerson atau penampang Hodge Z keduanya digulung oleh Hodge. Juga cocok untuk tiang panjang kotak. Jenis fabrikasi seat pile berguna untuk sambungan dengan seat piling yang membentuk dinding penahan. Misalnya untuk membentuk dinding dermaga yang mampu membawa beban tekan yang berat di samping tekanan tanah normal. Next. Untuk sepatu tiang panjang baja tidak ada sepatu atau perangkat penguatan lainnya di bagian kaki yang diperlukan untuk tiang panjang tubular yang digerakkan dengan ujung terbuka dalam kondisi mengemudi yang mudah hingga sedang. Jika tidak dapatkan hasil yang lebih dalam atau di mana tiang tersebut harus didorong ke bantuan yang lemah, jari-jari kaki harus diperkuat dengan pengelasan pada cincin baja. Cincin internal dapat digunakan jika diperlukan untuk mengembangkan tahanan gesek eksternal penuh dari poros tiang. Cincin eksternal berguna untuk mengurangi gesekan agar tiang bantalan ujung dapat didorong ke penetrasi yang dalam, tetapi tahanan pengangkatan akan berkurang secara permanen. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu untuk memperkuat ujung tiang panjang turbular baja pada gambar A, cincin dengan menggunakan cincin pengaku internal, gambar B, cincin pengaku eksternal, dan pada gambar C menggunakan sepatu plat tebal. Sepatu untuk tiang panjang baja yang gambar A, plat datar untuk tiang turbular atau kotak, dan gambar B, Oslo titik untuk tumpukan bagian H. Selanjutnya, tegangan luluh untuk tiang baja. Batasan tegangan dalam BSEN 12699 klausul 7.7.3 berlaku untuk tegangan yang dihitung pada tiang selama mengemudi. Untuk tiang panjang baja, tekanan mengemudi yang dihitung diperbolehkan 0,9 kali kekuatan luluh karakteristik baja. Dan ini mungkin 20% lebih tinggi dari nilai di atas. Jika tekanan dipantau selama mengemudi seperti yang dicatat untuk tiang penggerak lainnya, ini akan menyiratkan tegangan 108% dari kekuatan luluh. Institut Perminyakan Amerika 4.15 atau API dalam spesifikasi RP2A menyatakan bahwa tegangan dinamis selama mengemudi tidak boleh melebihi 80% hingga 90% kekuatan luluh tergantung pada keadaan tertentu seperti pengalaman sebelumnya dan keyakinan pada metode analisis. Oke, next. Pilihan penampilan tampilan dan tampilan kerja plakat. Yang pertama itu umum, yang kedua jenis tabung yang dapat ditarik, jenis cangkang, dan yang keempat tegangan pada tiang, kelima tumpukan auger perpindahan putar, keenam tumpukan skru plat helix, dan ketujuh kolom beton bergetar. Oke, next. Umum, tiang panjang yang digerakkan dan dipasang di tempat memiliki keuntungan utama, yaitu panjangnya yang mudah disesuaikan untuk menyesuaikan dengan kedalaman penetrasi yang diinginkan. Jadi, dalam jenis tabung yang dapat ditarik, tabung digerakkan hanya sampai kedalaman yang dibutuhkan oleh kondisi tanah. Saat memasang tiang
pancang dan tiang tuang secara berkelompok, disarankan untuk membatasi jarak pusat di pusat tiang pancang yang berdekatan tidak kurang dari 6 diameter tiang sampai beton mencapai kekuatan yang memadai. Jarak ini harus ditingkatkan jika kuat geser tanah kurang dari 50 kilonewton per meter persegi. Next. Jenis tabung yang dapat ditarik. Nah, tumpukan asli jenis ini yaitu Franky tumpukan menggunakan palu jatuh interval 2-8 ton yang bekerja pada sumbat kerikil atau beton kering di bagian bawah tabung penggerak berdinding tebal. Berdiameter berkisar antara 248 hingga 610 mm. Tabung penggerak dibawa ke bawah dengan sumbat sampai tinggi ujung kaki yang disesuaikan tercapai saat pengikat. Busi kerikil dan beton kering kemudian dipalu untuk membentuk bolham atau alas yang diperbesar di ketiang. Sangkar penguat ukuran penuh dimasukkan, diikuti dengan menempatkan beton semi kering secara berkelompok saat tabung penggerak ditarik keluar secara bertahap. Setelah setiap tahap penarikan, beton dipadatkan dengan paru interval, seperti pada gambar 2.26. Kedalaman hingga 30 meter telah dicapai, mampu membawa beban hingga 2000 kN, tergantung kondisi permukaan tanah. Next. Kemudian ada jenis cangkang. Tupper tube pile pada gambar di samping, cangkang baja yang mirip dengan monotube tetapi tanpa seruling. Telah dikembangkan oleh produk fondasi DFP dan pembuat pendukung fondasi Amerika. Ia menggunakan ketebalan dinding yang lebih berat 9,5 mm dalam 247 Newton per milimeter persegi. Kemiringan baja kanai panas untuk membentuk poligon bersisi 12 dari 609 menjadi 203 mm pada titik baja cor dengan panjang 3-10 meter. Jika ekstensi tabung diperlukan, bagian atas poligon dapat dibentuk menjadi lingkaran untuk pengelasan baut. Ini memberikan ketahanan pengangkatan aksial yang lebih baik. Setelah penggerak atas selesai, tumpukan cangkang tirus diisi dengan beton. Kapasitas bantalan ultimate hingga 4000 kN dan resistensi lateral hingga 200 kN. Telah ditentukan dalam uji tiang. Oke, next. Tegangan pada tiang yang digerakkan dan dipasang di tempat. Ciri umum dari semua jenis tiang pancang dan tiang cor in place adalah pengisian interior beton yang ditempatkan di situ, yang membentuk komponen pembawa beban utama tiang. Apakah beban dapat diangkut oleh cangkang baja atau tidak, tergantung pada ketebalannya dan kemungkinan korosi atau robeknya cangkang. Tekanan desain struktur di EC7 diperlukan agar sesuai dengan EC1, EC2, EC3, dan EC4 untuk material yang relevan. Nilai kekuatan beton yang ditentukan dalam BSEN 12699 adalah C20 atau 25 hingga C45 atau 45-55. Sedangkan untuk tiang bor tergantung pada metode pemasangan yang digunakan. Faktor reduksi yang dicatat untuk tiang bor. Oke, next. Tumpukan auger perpindahan putar. Tumpukan fundex dan tumpukan tubex adalah bentuk tiang perpindahan. Titik bor yang disekrup serta helix dipegang oleh bayonet yang disambungkan ke ujung bawah tabung tiang. Tabung tersebut kemudian diputar dan dipaksa turun oleh batang hidrolik pada rig pengeboran. Saat mencapai tingkat fondasi, kandang penguat dan beton ditempatkan di dalam tabung yang kemudian ditarik meninggalkan titik bor di dalam tanah. Tabung tiang dibiarkan pada tempatnya di tumpukan tubex bila digunakan pada lempeng yang sangat lembut untuk dihindari dari poros.
tabung dapat dibor dengan panjang yang pendek. Masing-masing panjangnya dilas dengan tabung yang sudah terpasang. Dengan demikian, tiang pancang cocok untuk dipasang pada kondisi ruang kepala yang rendah, misalnya untuk pekerjaan penyangga. Next. Tumpukan skrup plat helix. Tumpukan disekrup ke dalam tanah dengan rig penggerak atas hidrolik. Biasanya dipasang ke ekskavator atau dengan unit genggam dengan torsi sekitar 4 kN, ditahan oleh batang torsi untuk helix berdiameter kecil. Kapasitas dukung aksial hingga 3.000 kN diklaim dalam kondisi yang sesuai. Tahanan poros biasanya diabaikan pada poros yang berdiameter lebih kecil, dan tahanan lateral dibatasi. Korelasi torsi sebaiknya hanya digunakan sebagai konfirmasi resistensi pada kedalaman lapisan target. Kehati-hatian diperlukan selama desain dan pemasangan untuk mempertimbangkan efek air tanah di sekitar poros, tekuk, dan korosi, terutama di bagian yang diperlukan memiliki tanah organik tinggi dan timbunan sampah. Kolom beton bergetar. Kolom beton getar atau vibrated concrete column VCC merupakan pengembangan dari teknik kolom batu fibrofit bawah yang digunakan untuk perbaikan tanah. Hal ini bertindak sebagai timbunan perpindahan di tempat di mana sedikit pembusukan di bawah tanah, dan oleh karena itu berguna untuk fondasi penahan beban yang dalam di situs brownfield, di mana penghilangan timbul yang terkontaminasi akan menjadi masalah, dan di gambut atau tanah organik. Next. Pilihan penerapan. Yang pertama yaitu ada tumpukan bor dan timbunan di tempat. Yang kedua ada tumpukan auger penerbangan berkelanjutan. Yang ketiga tumpukan turbular yang dibor. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Silakan. Selanjutnya tumpukan bor yang dibor dengan plat spiral, mekanis atau auger ember, atau dengan rig penarik dapat mengebor tiang pancang dengan diameter poros hingga 7,3 meter. Peralatan pengeboran putar yang terdiri dari kepala bor dengan beberapa bit roller batu telah diproduksi untuk poros pengeboran dengan diameter hingga 7 meter. Alat underramming dapat memperbesar poros ini lebih jauh di tanah yang stabil untuk memungkinkan selubung dimasukkan. Rig dengan tiang teleskopik Kelly dapat mencapai kedalaman 70 meter dan sangat tinggi 102 meter. Selanjutnya, tumpukan auger penerbangan berkelanjutan. Penerbangan berkelanjutan auger atau tumpukan yang diinjeksi auger umumnya dikenal sebagai tiang CFA. Dipasang dengan mengebor dengan CFA berputar ke kedalaman yang dibutuhkan. Tiang ini sekarang menjadi jenis tiang pancang yang paling populer di Inggris Raya. Digunakan dalam berbagai kondisi tanah untuk tiang penopang dan sebagai dinding tiang pancang yang bersebelahan. Di sini ada gambar dari tahapan dalam pembangunan tumpukan CFA. Selanjutnya, tumpukan tubular yang dibor. Tumpukan tubular yang dibor adalah metode yang berguna untuk menembus tanah yang mengandung batu besar atau penghalang lainnya. Pahat berat digunakan untuk membantu pengeboran. Dalam hal ini, tiang tubular yang dibor adalah tipe yang baik untuk membentuk struktur berlabuh untuk kapal besar. Selanjutnya ada pile komposit. Bagian yang seragam dari tiang komposit prefabrikasi dapat menjadi ekonomis dalam kondisi yang membutuhkan peningkatan daya tahan. Jenis tiang pancang ini terdiri dari selubung baja berdinding tipis dengan inti beton pintal berlubang dengan OD hingga 1400 mm dan dapat didorong hingga kedalaman atau didorong di dasar lubang yang diperbesar. Jaringan Komposit Nasional telah meninjau
tiang komposit menggunakan tabung polimer yang diperkuat serat baik dengan pengisi beton atau dengan inti tabung baja internal yang diisi. Tersedia panjang hingga 20 meter dan diameter 600 mm. Selanjutnya, desain tiang. Yang pertama ada mini pile dan micro pile, yang kedua ada piles prepack, dan yang ketiga ada pilihan bahan tiang pancang. Selanjutnya, ada mini pile dan micro pile. Untuk mini pile, pilihan struktur pemindahan beban yang diperlukan untuk mendukung beban yang diterapkan kemudian dipertimbangkan. Jika tiang dan tutup tunggal tidak memungkinkan, maka perlu menggunakan kelompok tiang mini berdiameter kecil dengan beban yang ditransfer ke tiang yang dibebani aksial melalui plat yang kaku atau fleksibel. Ketebalannya mungkin diatur oleh metode konstruksi yang tersedia. Mini pile juga dapat digunakan sebagai struktur penahan di mana pabrik dapat memasang tiang pancang dengan kemampuan kedalaman dan diameter yang memadai untuk menghasilkan kekakuan dinding yang diperlukan. Selanjutnya micropile. Untuk micropile memiliki sedikit ketahanan terhadap pembebanan lateral dan gaya geser jika tidak diperkuat. Micropile dapat dipasang di sebagian besar kondisi tanah dan kemiringan apapun, tetapi potensi penghalang yang dapat menyebabkan penyimpangan bor berdiameter kecil harus diselidiki. Selanjutnya ada piles prepack. Meskipun disebutkan dalam BSEN 1536, tiang pancang yang terbentuk dari kerikil yang ditempatkan di lubang bor dan kemudian digrout jarang digunakan karena beton tingkat tiang yang andal sulit dicapai. Persyaratan utama adalah agregat kasar bersih lebih dari 25 mm, pipa grout yang memadai ke dasar lubang, dan grout yang dapat mengalir yang akan menembus agregat untuk menghasilkan beton pada pengaturan. Pipa nut dapat dilepas selama injeksi. Selanjutnya pilihan bahan pada tiang pancang. Yang pertama ada kayu. Kayu lebih murah dibandingkan beton atau baja. Ringan, mudah dipasang, mudah dipangkas, sesuai panjang yang dibutuhkan. Ini sangat tahan lama di bawah permukaan air tanah, tetapi rentan terhadap pembusukan di atas level ini. Dalam kondisi laut, kayu lunak atau beberapa kayu keras diserang oleh organisme penggerek kayu, meskipun beberapa perlindungan dapat diberikan melalui tekanan impregnasi. Tiang pancang kayu tidak cocok untuk beban berat, biasanya maksimum 500 kN. Yang kedua ada beton, dapat beradaptasi untuk berbagai jenis tiang pancang. Ini dapat digunakan dalam bentuk pracetak di tiang pancang atau sebagai unit penyisipan di tiang bor. Beton padat dengan kualitas baik yang dipadatkan dengan baik dapat tahan terhadap pengendaraan yang cukup keras dan tahan terhadap serangan zat agresif di dalam tanah atau di air laut atau air tanah. Namun, beton padat yang pancang pracetak dapat menyebabkan kerusakan. Mungkin tidak terlihat dalam kondisi mengemudi yang berat. Yang ketiga ada baja. Baja lebih mahal daripada kayu atau beton, tetapi kerugian mungkin sebanding dengan kemudahan penanganan tiang baja. Dengan kemampuannya untuk menahan berkendara yang keras, dengan ketahanan dan kekuatannya dalam menekuk, dan oleh kemampuannya untuk membawa beban berat. Batasi desain negara bagian dan penelitian terbaru tentang perilaku tiang pancang menunjukkan bahwa baja menjadi lebih ekonomis dibandingkan jenis bahan lainnya. Tumpukan baja dapat didorong dengan panjang yang sangat panjang dan menyebabkan sedikit perpindahan tanah. Baja rentan terhadap korosi di atas garis tanah dan di tanah yang terganggu, dan mereka membutuhkan perlindungan katodik jika struktur laut diinginkan untuk berumur panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.